Satu lagi yang bikin heran itu pernyataan sistemik. Ini Danantara ini bukan bank. Danantara itu SWF. Hah? Gara-gara Presiden Prabowo pasar modal hancur? Ah, yang bener dong. Ya inilah yang membuat masyarakat bertanya, terutama investor. Mbak, bayangin indeks dari 7.500 jatuh ke 6.300, tidak ada terbelah. Itu semua negatif. Yang kedua, dolar itu hampir 16.600 loh. Mari kita bedah teman-teman. Jadi kemarin tuh ada satu pernyataan yang sangat viral di kalangan masyarakat dan lewat timeline kami tentang pendapat Profesor Ferry Latuhihin. Jadi sebelum kita mulai, kita juga ingin menyampaikan mohon maaf kepada Profesor, di mana mungkin ada pernyataan maupun kritik kami terhadap pendapat beliau yang tidak berkenan di hati beliau. Bagaimanapun juga beliau adalah seorang pakar ya, dulunya pernah jadi pakar TKN Prabowo Gibran. Jadi kami mohon maaf sebelumnya dan tidak ada maksud untuk melancangi pendapat beliau. Yang kedua, tidak ada Rp1 pun ya yang dibayar maupun dari Danantara ataupun afiliasinya kepada kami semuanya. Murni opini pribadi seorang jurnalis di bidang kepresidenan gitu ya, yang telah sekian tahun mengabadikan maupun menganalisa apa saja yang dilakukan para presiden RI. Mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Profesor. Market nggak terbelah, market memang drop, sangat negatif, tidak terbelah. Sejak muncul isu adanya Danantara, itu saham-saham yang masuk ke Danantara, terutama bank-bank Himbara, itu dibuang habis, sell down. Termasuk Telkom. Ini tidak terbelah. Ini udah satu indikator bahwa masyarakat tidak bisa menerima Danantara. Nah pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak bisa menerima Danantara? Satu Mbak, bank saya katakan tidak boleh masuk Danantara. Kenapa? Bank mempunyai yang namanya systemic risk. Ya, ingat kan kasus Senturi yang kecil aja, ya semua kelabakan dan semua orang di market mengatakan, wah ini bisa dijadikan alat, ya bank kan punya likuiditas, ya bisa dijadikan alat politik kan itu, ya kan? Saya sudah katakan di Dewan Pakar, tolong keluarkan ini bank. Dewan Pakar. Saya pernah menjadi, Saya katakan kepada Pak Ketua Dewan Pakar Pak Burhanuddin Abdullah, keluarkan Pak yang namanya bank, this is systemic risk. Waktu itu market belum bereaksi dan ternyata begitu diumumkan dan antara bank masuk ke sana jebol semuanya Mbak. Nah, jadi menurut beliau dan ini viral di kalangan masyarakat ya, bahwa setelah adanya Danantara ini berefek gitu kepada pasar modal terutama di sektor banking gitu. Bankingnya BUMN maksudnya pada rontok dan segala macam harganya gitu teman-teman ya. Nah, kami melakukan penggalian gitu. Dan ternyata tidak seperti itu gambaran yang sebenarnya gitu. Mohon maaf sekali lagi. Ternyata pasar modal dunia memang sedang mengalami tertekan, khususnya yang bermitra dengan Amerika Serikat, yang punya kemitraan gitu ya, punya hubungan dagang segala macam dengan Amerika Serikat tuh pasar modalnya rata-rata memerah dan tertekan. Ini terjadi karena tadi ada sebuah kebijakan breakthrough dari Presiden Trump. Di antaranya adalah perang tarif, teman-teman. Jadi perang tarif itu dimulai lagi oleh Presiden Trump. Dulunya kan sudah berlalu. Bahkan Trump jilid 2 ini lebih parah lagi gitu. Dia ingin menghukum negara-negara BRICS. Nah, di sini Presiden Prabowo harus hati-hati dong. Karena apa? Indonesia kan baru saja diterima di BRICS. Nah, sekarang BRICS ini lagi dipukul habis-habisan oleh Amerika dengan menerapkan tarif resiprokal, teman. Jadi salah satu instrumen perang tarif yang dilakukan Amerika itu menggunakan atau memainkan tarif resiprokal, tarif imbal balik. Sasaran utamanya adalah satu, Tiongkok pastinya ya, sebagai rival utama Amerika Serikat. Kedua, India, teman-teman. Nah, India ini unik. Memang India di bawah Modi terakhir ini mengalami suatu swaring ya atau bullish gitu. Baik pasar modalnya gitu ya, baik pembangunannya, dia mengalami suatu soaring ekonomi. Dan saat ini kalau teman-teman lihat grafik pasar modal India, Sensex ya, itu mengalami satu cutting edge. Dia mulai turun tuh dari nanjak meroket itu dia mulai turun. Dia ada satu gerakan mulai melemah gitu. Ini akibat dari trade split yang diluncurkan Trump. Hampir semua negara BRICS diprediksikan akan mengalami tekanan dari kebijakan-kebijakan Trump yang jengkel dengan ekonomi Tiongkok ya, karena merasa tersaingi tadi. Nah, kemudian teman-teman, selain itu ada satu negara lain yang bukan negara BRICS tapi tetap dicecer sama Trump gitu. Bahkan terakhir-terakhir ini dia ingin merubah negara itu menjadi provinsinya Amerika yaitu Kanada, teman-teman.
Sedangkan profilnya adalah Tiongkok atau RRC itu adalah penguasa ekonomi saat ini. Hampir semua market itu terhubung dengan Tiongkok, teman-teman. Artinya dia market share-nya sangat besar, market capitalization sangat besar. Begitu ada kejadian ini, otomatis semuanya menjadi berkontraksi. Nah, salah satunya ini. Kita bisa lihat nih, ya, tidak hanya Indonesia ya. Kalau dibilang kok Indonesia berdarah-darah karena Danantara. Danantara itu kan baru netes, istilahnya baru lahir gitu. Mana mungkin bisa mempengaruhi pasar sebesar ini. Jangankan menggerakkan pasar kawasan Asia sebesar ini, saya di merah semuanya ya. Menggerakkan, mendrop pasar modal kita sendiri aja mungkin berat dia. Money market, global bond market itu aja berat, nggak mungkin semudah itu gitu loh, nggak segampang itu. Apalagi belum ada sepak terjangnya. Danantara kan baru lahir, dia tidak ada kok seperti dibahantui gitu, kok harus diberikan hantu masyarakat gitu kan. Ini kan juga mengikis konfidensial daripada masyarakat, dan itu tidak fair gitu, tidak adil. Dan kebijakan Donald Trump itu nggak cuma tarif, teman-teman, yang membuat ini semua tertekan gitu. Salah satunya adalah dia mengurangi spending habis-habisan di dalam negeri, terutama yang luar negeri, teman. Dia keluar dari WHO, dia keluar udah musuhin NATO aja. Kerjaannya tiap hari gitu kan, dicap sampai sebagai globalis lah segala macam gitu. USAID pun di freeze sama Amerika Serikat gitu. Padahal USAID itu berguna sekali untuk ekonomi negara berkembang, karena dia banyak membantu ya, terutama di sektor pendidikan, kesehatan gitu. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Ini bereaksi pasar ini, menanggapinya dengan negatif gitu kan. Yang ketiga, kebijakan Trump yang ketiga ini lebih fatal lagi, teman-teman. Pasar dunia ini tertekan, yaitu caranya dia mengejar satu pertumbuhan ekonomi yang cukup berbeda dengan rumus biasanya. Jadi Trump Elon ini mau membangun growth tapi tidak konvensional melalui investasi ya seperti normal-normalnya. Dia mau mempengaruhi melalui modifikasi money velocity strategi gitu. If we address the massive deficit spending, the waste in the government, then we can actually address inflation. So provided the economy grows faster than the money supply, which means you stop the government overspending and the waste, and the output of real useful goods and services exceeds the increase in the money supply, you have no inflation. Yeah. And you also drop the interest payments that people pay. Jadi dia incar deflasi itu, sehingga harapannya adalah dengan deflasinya muncul, dengan keadaan negara deflasi, maka tingkat suku bunga itu rendah, bahkan hanya tinggal tingkat suku bunga banking itu hanya tinggal bebannya bank atau marginnya bank gitu ya, tidak ada lagi inflasi atau risk of inflation gitu ya. Tentunya bagi peminjam hal ini merupakan angin surga yang sangat indah gitu, karena orang minjem bunganya sangat rendah, teman-teman. Exceeds the increase in the money supply, you have no inflation. Yeah. And you also drop the interest payments that people pay, because if the government waves too high, yes, the reason the interest payments are so high is because the national debt keeps increasing. So the government is competing to sell debt with the private citizens. This drives up the interest rate. So if you cut back on the deficit, you actually have an amazing situation for people, because you get rid of inflation and you drop the interest rates. And that means people's mortgage payments go down, their credit card payments go down, their car payments go down, their student loans go down, everything, their life becomes more affordable and their standard of living improves. Nah, dengan mengejar deflasi melalui cutting spending state budget, maka the Fed ketinggalan oleh the Trump. Ya, otomatis itu the Fed atau Bank Sentral Amerika itu masih rapat, Trump Elon sudah menginterupsi inflasi. Nah, kalau sudah tercipta deflasi, maka otomatis the Fed dan pasar uang, pasar utang, bond market ya, terkoreksi dia suku bunganya, terkoreksi anjlok karena inflation risk-nya 0, pasar utangnya lesu, lalu berpengaruh ke seluruh dunia gitu loh, nggak bergairah lagi gitu. Orang-orang negara-negara yang utang di Amerika Serikat akan berbondong-bondong membayar, ini keserap uangnya, devisa mereka tertekan. Akhirnya pasar saham di beberapa tempat di dunia itu tertekan, termasuk pasar uangnya. Nah, kebijakan tersebut akhirnya menekan semua pasar modal yang negaranya punya mitraan dengan si
Amerika Serikat gitu, termasuk di kawasan Asia Pasifik dan Indonesia. Kalau dikatakan Danantara yang umurnya nggak sampai sebulan bisa memerah padamkan seperti itu, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau apa namanya the Fed, kebijakan Amerika Serikat, masalah tarif ya, tarif split tarif gitu ya, ini mungkin masuk akal gitu loh. Dan itu memang sedang terjadi saat ini teman-teman, terutama negara-negara BRICS itu diincar oleh Amerika Serikat. Indonesia sih nggak terdengar ya kata-kata dari Trump, tapi India, Tiongkok itu sudah gitu teman-teman, dan itu problem bagi ekonomi regional yang bersandar pada Tiongkok maupun India atau bermitra ya, itu problematik suatu saat gitu. Dan antara bayi Presiden Prabowo, dia kan belum investasi, jalan-jalan ke Singapura aja belum. Bagaimana bisa gitu kan? Saat ini tuh belum. Tetapi apa yang disampaikan Profesor Ferry itu ada benernya juga. Bagaimana kita menjadi waspada kan begitu. Bayangin indeks dari 7.500 jatuh ke 6.300, tidak ada terbelah. Itu semua negatif. Yang kedua, dolar itu hampir 16.600 loh. Ya. Ya kan? Ya, saya sebagai analis cuma mengatakan please be cautious, terutama bank-bank, Mbak. Ya, bank ini tidak boleh masuk ke dalam satu rumah. Nah, sekarang begini, Mbak, ada nggak sih yang mau invest dengan kasus Pertamina kayak gini? Siapa yang mau invest? Ray Dalio. Dari mana Ray Dalio? Dia bilang ini Pertamina kayak begini, Bos. Ya kan? Oke. Nah, yang kedua adalah adanya kembali lagi di luar bank systemic risk di dalam satu rumah yang namanya super holding. Once satu company terjadi kayak kasus Pertamina ini, orang akan melihat itu akan berpengaruh terhadap yang lain. Banyak yang males menggali gitu ya, sehingga termakan hoak gitu, termakan isu-isu yang tidak karuan maunya gitu ya. Nah begini teman-teman, kita harus memahami Danantara itu di mana sih yang dipakai, dana yang mana? Pertama, dia pernyataan modal pemerintah itu udah pasti ya, udah jelas tuh dari APBN. Yang kedua itu udah dijelasin Pak Rosan. Nah ini penjelasan Pak Rosan ya. Memang jadi supaya tidak salah paham. Dana yang kita dapatkan ini kan adalah dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh semua BUMN ini. Ya ini biar pemahaman sama dulu nih. Jadi kita investasi ini di level Danantara di BP ini bukan kita ambilin dari misalnya dari operasional BUMN, bukan, salah. Ini pengertian yang beredar. Oh nanti duit dari bank Mandiri, bank BNI kita ambilin buat investasi. Itu adalah pengertian yang salah total. Ya, justru kita bisa berinvestasi dari dividen, dari keuntungan yang dibagikan kepada yang selama ini diberikan kepada Menteri Keuangan, sekarang dapat kami kelola sendiri untuk apa? Untuk investasi. Biar nih sama dulu nih, clear dulu, bukan kita bilang oh dana bank-bank diambilin untuk investasi dari dana masyarakat. Waduh itu benar-benar sangat-sangat menyesatkan. Satu lagi yang bikin heran itu pernyataan sistemik. Ini Danantara ini bukan bank, Danantara itu SWF. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Kita bedah dulu. Yang namanya resiko sistemik itu muncul di banking. Kenapa? Karena dia ini menghimpun dana orang banyak. Jadi dia punya publik gitu ya. Nah, karena itu ketika dia ada gagal bayar, dia dampaknya ke masyarakat luas. Karena itu disebut sistemik. Kalau itu private investment, bagaimana bisa disebut sistemik gitu? Kan aneh gitu. Oh banyak mungkin ya pengamat atau ekonom agak bingung gitu dengan pernyataan beliau mengatakan dikit-dikit kok sistemik. Terus kedua begini, sistemik ya, resiko sistemik itu pernah terjadi teman-teman, memang pernah terjadi di bank ya, dan itu merupakan resiko yang setiap tahun harus dikelola, harus dipantau gitu ya. Ada lembaga khusus yang memantau itu, misalkan OJK dan lain sebagainya gitu ya, lembaga penjamin pinjaman, lembaga ini dan itu dipantau memang banker itu. Termasuk dipantau juga ininya kondisi kesehatan keuangannya gitu ya. Itu tujuannya adalah menghedge agar produknya bank itu tidak sampai terjadi gagal bayar dan lain sebagainya. Jadi itu yang muncul. Pertama kejadian bisa muncul sistemik di produk perbankan. Itu bisa teman-teman, yaitu produk kredit dan produk pinjaman gitu ya. Nah kedua, ada lagi itu pernah terjadi di pasar modal.
sistemik juga sampai ke mana-mana, sampai meruntuhkan banyak sekali pasar modal gitu. Jadi dulu ada peristiwa Lehman Brothers gitu. Tapi kan gini, Lehman Brothers itu adalah investment banker gitu. Bukan bank dalam bank konvensional, bukan. Dia itu investment banker. Ini perlu dicermati teman-teman. Investment banker itu prakteknya berbeda dengan banker gitu. Apalagi tidak mudah sebuah bank mengalami problem sistemik ya seperti tahun 98 dan segala macam itu di hari ini. Karena apa? Perangkat-perangkat banking saat ini sangat kuat. Kedua, monitoringnya sangat tebal, teman-teman. Misalkan ya ada OJK. Dulu nggak ada OJK. Sekarang OJK punya di bawah undang-undang sendiri. Ada ini deh. Dulu kan pakai Bapepam zaman-zaman segitu. Oh iya teman-teman, mungkin ada yang tanya, kenapa Trump Elon belum 100 hari kok sudah berdampak? Ya, sebab arah kebijakannya itu sudah dipaparkan di saat mereka kampanye. Dan analis pasar modal dunia ya, atau pelaku pasar dunia itu sudah menebak Trump Elon pasti akan melakukan kebijakan yang agak gaduh. Kedua, bill-nya sudah diteken teman-teman ya. Nah, faktanya adalah saham bank swasta yang ada di Indonesia pun itu berkontraksi turun. Padahal mereka nggak ada urusannya dengan Danantara. Maka analisa profesor itu silahkan dinilai sendiri teman-teman ya. Jadi kesimpulan kita hari ini, pasar modal dan uang sedunia merah karena kebijakan Trump dan Elon, tapi yang disalahin Presiden Prabowo. Baik teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata Mimin yang kurang sopan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekalahan dan kekeliruan. Mimin mohon maaf, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih banyak. Salam.